Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Meskipun ada teman-teman kalian yang sudah kesini ya, tapi ada yang masih di rumah sehingga pembelajaran daring tetap dilakukan. Ya, hari ini kita akan membahas pertemuan selanjutnya dari matematika peminatan, yaitu tentang nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri. Nah, dulu pernah ya, tapi dulu dengan turunan pertama. Kalau sekarang dengan turunan kedua. Nah, nanti apa bedanya? Nanti kalian akan bisa melihatnya. Nah, ini tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, menemukan konsep maksimum minimum fungsi trigonometri menggunakan konsep turunan kedua. Yang kedua, menyelesaikan masalah berkaitan dengan fungsi maksimum dan minimum fungsi trigonometri dengan turunan kedua. Nah, ini masih ingat ya yang disebut fungsi maksimum itu seperti apa ya? Jadi kalau maksimum dia akan mencapai nilai yang maksimum. Kalau minimum berarti dia mencapai nilai yang minimum. Nah, ini juga nilai maksimum juga. Nah, jadi tergantung rentangnya ya. Ada maksimum lokal dan ada maksimum global. Kalau maksimum lokal berarti dia hanya pada rentang tertentu saja. Sedangkan kalau maksimum global itu adalah maksimum di sepanjang fungsi. Kemudian ada titik-titik stasioner. Nah, jadi sebuah grafik itu mencapai nilai maksimum atau nilai minimumnya itu pada titik stasioner. Yang titik stasioner itu didapatkan dengan syarat turunan pertama dari X sama dengan 0. Nah, baik, ini untuk langkah-langkah ya menentukan nilai minimum dan maksimum sebuah fungsi trigonometri dengan menggunakan turunan yang kedua, yaitu yang pertama, mencari turunan pertama dari fungsi trigonometri. Setelah itu, mencari titik kritis atau titik stasioner ya, menggunakan syarat stasioner, yaitu F aksen X-nya sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, menentukan rumus fungsi F double aksen X-nya. Nah, ini bedanya di sini ya. Bedanya di sini kalau dengan turunan pertama maka tidak perlu mencari turunan yang keduanya. Tapi kalau menggunakan turunan kedua berarti kita harus mengetahui turunan keduanya. Kemudian uji tandanya. Nah, di sini teoremanya di sini uji tanda ini yaitu ketika nanti F aksen double X-nya itu kurang dari 0, maka akan didapatkan nilai maksimum. Jadi kalau kurang itu malah akan mendapatkan nilai maksimum. Ketika tandanya negatif, maka akan mendapatkan nilai maksimum. Tapi ketika tandanya positif, dia akan mendapatkan nilai minimum. Kemudian untuk mendapatkan nilainya, nanti X dari titik kritis itu disubstitusikan ke fungsi awal ya. Kemudian menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi. Nah, contohnya juga sama. Ibu ambilkan dari contoh yang dulu pernah kita bahas ketika menggunakan metode turunan pertama. Sekarang kita menggunakan metode turunan yang kedua. Nah, langkah pertama mencari turunan pertama. Ya, turunan dari sin 2X adalah 2 cos 2X. Kemudian langkah 2, mencari titik kritis dengan menggunakan syarat stasioner yaitu F aksen X-nya sama dengan 0. Nah, sehingga turunan pertama ini 2 cos 2X kita sama dengan 0. Sehingga didapatkan persamaan cos 2X-nya sama dengan 0. Ya, kita menggunakan ini ya, persamaan untuk cos X yaitu X plus untuk X1-nya adalah alfa plus K kali 360, sedangkan X2-nya adalah min alfa plus K kali 360. Nah, kemudian ini tadi ya persamaannya ya, cos 2X sama dengan 0 dan cos 2X sama dengan cos 90. Sehingga tadi 2X sama dengan 90 plus K kali 360, sehingga kalau dibagi 2 semua jadi X sama dengan 45 derajat plus K kali 180 derajat. Atau 2X-nya adalah min 90 derajat plus K kali 360. Jadi X-nya adalah min 45 derajat plus K kali 180 derajat. Nah, kemudian ini K-nya itu adalah bilangan bulat ya, yang menyesuaikan dengan interval. Ya, intervalnya antara 0 sampai dengan 2pi. Jadi kita akan mengambil bilangan bulat yang X-nya nanti masuk ke dalam interval itu. Ya, kita mulai dari min 1. Karena min 1, ini min 1 ya, ternyata min 135. Jadi kalau min 1 itu bukan merupakan penyelesaian, nggak masuk interval. Kemudian kalau K0,
maka didapatkan X-nya adalah 45 derajat. K-nya 1 didapatkan X-nya adalah 225 derajat. Kemudian itu yang untuk X1 ya. Untuk X2-nya adalah min 90 derajat plus K kali 360. Nah, kemudian ini dibagi 2 semua. Jadi X sama dengan min 45 derajat plus K kali 180 derajat. Nah, sehingga didapatkan kalau K-nya 0, maka didapatkan X-nya adalah min 45 derajat. Nggak masuk interval ya, jadi nanti tidak digunakan. Kemudian kalau K-nya 1 didapatkan adalah min 45 derajat plus 185 derajat. Hasilnya adalah 135 derajat. Kemudian K-nya 2 ini ya 360 min 45 yaitu 315. Sehingga untuk titik-titik stasioner yang memenuhi atau apsis stasioner ya yaitu 45 derajat, 135 derajat, 225 derajat, dan 315 derajat. Nah, ini adalah apsis stasionernya. Sehingga kita akan menguji ya menggunakan turunan yang kedua. Langkah keduanya kita akan menentukan rumus fungsi turunan keduanya. Fungsinya adalah sin 2x sehingga turunan pertamanya adalah 2 cos 2x dan turunan keduanya adalah min 4 sin 2x ya, itu turunan keduanya. Kemudian langkah yang keempat adalah uji tanda dari turunan kedua. Uji tandanya tadi kalau lebih dari 0 atau negatif itu adalah fungsi maksimum, kalau positif atau lebih dari 0 maka fungsi minimum. Kita mulai dari pertama, X-nya tadi ada 4 ya. Kita menemukan apsis stasioner itu ada 4, 45, 135, 225, dan 315. Kita masukkan ke F double aksen satu per satu. Yang pertama X-nya 45. Ini, jadi 2 kali 45 adalah 90 ya. Jadi min 4 kali 1 ya. Sin 90 adalah 1. Jadi ketemunya adalah min 4. Ini negatif. Karena negatif maka akan didapatkan fungsi maksimum. Ya. Kemudian untuk F double aksen 135. Jadi min 4 kali sin 270. Sin 270 adalah min 1. Min 4 kali min 1 adalah 4. Positif. Nah, karena positif maka di sini akan minimum. Gitu ya. Jadi akan dapatkan nilai minimum. Kemudian F double aksennya adalah 225 derajat. Ini jadi sudut besar ya, min 4 sin 450. Nah, ini dikurangi 360 yaitu min 4 sin 90. Nah, min 4 sin 90 adalah min 4 kali 1 sama dengan min 4. Jadi, karena negatif maka didapatkan nilai maksimum. Nah, kemudian yang keempat adalah F double aksen 315 yaitu min 4 sin 450 yaitu min 4 ini dikurangi 360 adalah min 4 kali sin 270. Sin 270 adalah negatif 1. Min 4 kali negatif 1 adalah 4. Positif ya. Jadi karena positif akan didapatkan nilai minimum. Nah, ini langkah yang terakhir. Langkah yang kelima ya. Substitusikan titik kritis ke fungsi awal ya. Jadi untuk mendapatkan nilai Z-nya disubstitusikan ke fx atau nilai awal ya. Jadi bukan keturunannya, tapi ke nilai awalnya. Ini adalah nilai-nilainya. Nilai awalnya tadi adalah sin 2x. Jadi semuanya dimasukkan ke sin 2x. Ya, yang F45 berarti sin 2 kali 45 yaitu sin 90 atau 1. Kemudian yang kedua adalah 135, jadi ada sin 270 adalah min 1. Sin 225, sin 2, F225 adalah sin 2 kali 225 adalah sin 450 ya, yaitu sama dengan sin 90 sama dengan 1. Yang keempat, F315 derajat atau sin 2 kali 315 derajat atau sin 630 yaitu min 1 ya. Jadi ini nilai-nilainya ya, nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, kemudian setelah itu bisa kita simpulkan. Yang pertama tadi untuk 45 derajat kita mendapatkan nilai maksimum ya, karena nilai F turunan double aksennya tadi negatif ya, jadi dapatkan nilai maksimum. Nah, titik maksimumnya adalah 1/4 pi, 1 ya, dengan nilai maksimumnya F 1/4 1/4 pi adalah 1. Kemudian ini juga nilai maksimum lagi tadi yang negatif juga ya, yaitu X-nya adalah 5/4 pi atau 225 ya, 225, yaitu ini
1 juga. Nah, kemudian untuk X-nya yang 135, ini didapatkan nilai minimum ya. Nah, ini maaf, ini minimum, tak coret ya. Ini keliru. Nah, ini minimum ya, ini ya Mbak ya. Ini minimum, ini juga minimum. Nah, jadi dia mendapatkan maksimumnya adalah 1 dan minimumnya adalah -1. Nah, X-nya yang maksimum itu pada 1/4 pi dan 5/4 pi, dan yang minimum adalah 3/4 pi dan 7/4 pi. Nah, itu saja ya untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dengan turunan yang kedua ya. Dan ini adalah grafik fungsi sin X ya ini ya. Sin 2x ini ya. Jadi ini maksimum tadi di 1/4 pi, minimum di 5/4 pi, kemudian 3/4 pi ya, kemudian maksimum lagi di 5/4 pi, minimum lagi di 7/4 pi, begitu. Ya. Baik, itu saja untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dengan menggunakan turunan yang kedua. Ya, hanya sedikit berbeda ya dengan yang dulu menggunakan turunan pertama, dan Ibu rasa perbedaannya pun juga tidak merupakan hal yang sulit dilakukan ya. Jadi kalian juga bebas menentukan mau menggunakan turunan pertama boleh, turunan yang kedua pun juga boleh. Tapi kalau sudah ditentukan metodenya dalam soal, ya maka gunakan sesuai dengan yang ditentukan ya. Baik, itu saja untuk yang pertemuan kali ini. Banyak maaf jika ada kesalahan. Ibu akhiri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.